أبا طالب قال يوما لأخي العباس ألا أخبرك عن محمد بما رأيت منه فقال بلى وقال إني ضممته إلي فكنت لأفارقه ساعة من ليل ولا نهار ولا أتمنى عليه ولا أتمنى عليه أحدا حتى إني كنت أنومه في فراشي فأمرته ليلة أن يخلع ثيابه وينام معي فرأيت الكراهة في وجهه ولكنه كره أن يخالفني وقال يا عماه يصرف وجهك عني حتى أخلع ثيابي إذ لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى جسدي فتعجبت من قوله وصرفت بصري حتى دخل الفراش فلما دخلت معه في الفراش إذ بيني وبينه ثوب في غاية اللين وطيب الرائحة كأنه رمز في المسك فجهدت لأنظر إلى جسدي فما كنت أرى شيئا وكنت أفتقده من فراشي مرارا فإذا كنت لأدعوه نادني ها أنا يا عبد فأرجع على قد كنت أسمع منه مرارا كلاما يعجبني وذلك عند مضي بعد الليل وكان يقول في أول طعام بسم الله الأحد فإذا فرغ من طعامه قال الحمد لله. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama kita memperbaharui niat i'tikaf kita dalam masjid ini dengan niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu na'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini selama berada dalamnya sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya kita masih di awal daripada tahun 1498 Hijriah. Tepatnya kita berada di bulan Muharram 1498 Hijriah, yang mana kita masuki pekan yang ketiga, insyaallah malam Selasa. Jadi subuh Selasa, Selasa yang ketiga dari bulan Muharram, dan senantiasa kita berusaha untuk memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Muharram, walaupun hari Asyura sudah lewat, tapi tetap bubur Asyura masih kawat. Karena terbatas pada hari Asyura tadi. Nah, jadi bulan Muharram adalah bulan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW juga bisa puasa dan beramal saleh secara umum. Karena ya Nabi SAW salah satu bulan yang dianjurkan puasa setelah bulan Ramadan itu yang paling utama adalah bulan Muharram. Bulan yang dianjurkan bisa berpuasa pada setelah bulan suci Ramadan yang hukumnya wajib, setelahnya adalah sunnah, yaitu bulan Muharram. Nah, mudah-mudahan tadi di awal-awal dari 1448 Hijriah ini, tepatnya pada bulan Muharram ini, kita bersama awal memaksimalkan amal-amal soleh, apalagi kita mendapatkan tantangan pada masa-masa di bulan sekolah kehanakan. Jadi tantangan tersebut kenapa? Karena mereka liburan, yang kedua HP, yang ketiga ujian-ujian yang lain. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih di dalam ayat alam yajidka yatiman fa'awa. Apakah engkau dapati dirimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim, artinya tidak mempunyai seorang ayah atau seorang ibu secara umum. Jadi disebut yang yatim itu adalah orang yang tidak mempunyai ayah atau ibu ketika dia masih kecil. Nah, jadi Rasulullah SAW dalam hal ini adalah bahwa salah satu orang yang Allah wafatkan ayah beliau dan beliau masih di dalam perut ibunda beliau pada usia 6 bulan. Dan memang hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di zaman bahari anak-anak yatim itu dipandang sebelah mata. Anak-anak yatim di zaman jahiliyah dipandang sebelah mata. Tidak punya harga, tidak punya nilai, dan tidak punya kehormatan. Sehingga itu terjadi pada orang-orang bahari yang memiliki
Dan Rasulullah SAW hikmahnya beliau dilahirkan dalam keadaan yatim untuk mengangkat derajat anak-anak yatim, untuk mengangkat derajat anak-anak yatim. Jadi secara tidak langsung Rasulullah ingin memberitahu bahwa kemuliaan, harga dan kehormatan itu bukan pada status orang-orang sekitar, kalau ada atau kalau tidak ada. Kalau ada abah mulia, kalau ada abah mulia bukan ada. Kalau ada abah, kalau ada mama mulia, kalau ada mama mulia bukan ada. Kadang itu cara memandangnya, hikmah dari Rasulullah SAW. Bahkan ulama kita mengatakan akhirnya apa? Orang yang yatim, artinya orang yang tidak berbayar, kurang kehormatannya, orang yang kurang harga dirinya, orang yang kurang dalam kemuliaannya, bukan orang yang kehilangan ayah atau ibunya, walakin yatimul ilmi wal adabi, tapi orang yang kehilangan ilmu dan adab, itulah orang-orang yang tidak mempunyai kehormatan dan kemuliaan. Tapi orang yang tidak mempunyai ilmu atau kehilangan ilmu dan kehilangan adab, itulah orang-orang yang kehilangan kemuliaan. Jadi bukan orang yang kehilangan abah mama, bukan, tapi orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya adab. Dan yang kedua, bahwa keputusan atau ketetapan Allah Ta'ala menghidupkan atau mematikan seseorang itu adalah hak miliknya Allah. Menghidupkan atau mematikan seseorang, atau menyehatkan atau menyakitkan seseorang, membuat sakit seseorang, itu hak miliknya Allah. Kadang-kala diintervensi oleh siapapun juga, kadang-kala dimasuki. Sekuat apapun orangnya, sekuat apapun negaranya, ada hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amun seorang anak disuruh pilih-pilihan, ya jelas dia memilih ada abah ada mama. Tapi ternyata Allah Ta'ala mengatakan kada dan abah, kada dan mama. Siapa nak kamu lawan? Pada saat jauh sama juga ketika orang hendak bisi anak tapi kasih anakan. Kada sih anakan, begini sudah, belaki sudah, begawian sudah, siang malam sehari 3 kali sudah juga. Tapi memang Allah kada berkehendak, Allah kada memberikan rezeki anak. Siapa pun juga anak kawat. Sudah juga kawin bini yang kedua, kada juga. Kawin ulang bini yang ketiga, kada juga. Bini yang keempat, kada juga. Ganti laki, kada juga. Mungkin Allah kada, ya kada. Kan sampai berganti laki, sampai berganti lagi, sampai nang laki kawin, nang bini kawin lima bisa, tetap kada juga. Tetap ada juga. Nah, artinya apa? Artinya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebaliknya. Nang sudah kawin 4 bini tadi, nang sudah kawin ganti laki, habis masa iddah ganti lagi, habis ganti masa iddah kawin pulang bahasa tahu laki nang lain. Tetap berdapat. Tapi ada orang-orang nang Allah julungi sekalinya hubungan suami istri. Jadi mulinya maksudku bilang saban hari sehari 3 kali ada jadi anugerah Allah. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disebutkan seperti itu adalah hak pribadi Allah. Kada kawan dimasuki, kada kawan diintervensi oleh siapapun juga. Nah, maulah orang tadi dimuliakan gara-gara ada abah, lalu dihinakan gara-gara kada ada abah atau mama, ada mau. Nah, jadi disebutkan bahkan Rasulullah menyatakan orang yang maharku anak yatim itu lawan aku di surga tidak kaya 2 jumlah ini, ya Rasulullah. Aku lawan orang yang maharku memuliakan anak yatim kahatain kena kaya 2 jari jumlah ini, ya Rasulullah, di surga kaya. Artinya apa? Artinya apa? Makanya hari Asyura itu salah satu simbol hari untuk memuliakan anak yatim. Tapi simbolnya aja, bukan hari Asyura khusus memuliakan anak yatim, di hari-hari yang lain kada. Justru setiap waktu kita disuruh memuliakan anak yatim, khususnya anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Kita bisa kami misi kemanakan anak yatim dimuliakan. Nah, paling kada kemuliaan yang kita berikan kepada anak yatim adalah perhatian dan baik sangka.
sebagian dari kita di masyarakat Banjar khususnya itu ada sebuah etikot, ada sebuah pandangan bahwa amun orang itu adalah anak yatim biasanya nakal. Ada anggapan seperti itu. Amun anaknya yatim biasanya nakal. Ada anggapan seperti itu. Namun ada anggapan seperti itu, lalu anggapan tersebut terkumpul dari beberapa orang, jadilah sebuah doa. Jadilah sebuah doa, akhirnya terkumpul. Wah, kenapa dia sunnahnya? Kasihan tadi, kasihan. Apa hak kita menjudge mereka adalah anak yang nakal? Memang secara psikologi memang bisa, tapi secara tauhid, secara Allah Ta'ala, memang secara psikologi karena abahnya kededan bisa bimbingan fisiknya kurang, karena mama kededan sehingga bimbingan moralnya kurang, bisa memang, tapi tetap sebab berapa banyak seorang anak yang hanya dibesarkan oleh seorang ayah, dan berapa banyak seorang anak yang hanya dibesarkan oleh seorang ibu. Contohnya Rasulullah hanya seorang ibu yang membesarkan. Ada disebutkan salah seorang ulama namanya Syekh Ibrahim Al-Mabtuli. Syekh Ibrahim Al-Mabtuli hanya dibesarkan oleh seorang mama. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, walaupun ada abah tapi abah sini di luar negeri, yaitu saat itu di Mekah Madinah menjadi mufti di sana di zaman beliau. Jadi membesarkan siapa? Hanya mama sendiri. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadri Al-Hasan Yasaman Al-Madani atau Syekh Saman dari kita hanya seorang ibu. Jadi sekian ulama-ulama kita ternyata hanya diharapkan oleh seorang orang tua. Apa yang orang ini Pak? Single parent ya? Single parent artinya hanya seorang orang tua. Jadi sangat memungkinkan, tergantung kepada memang anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kadang mengucilkan anak yatim, kadang memandang miring anak yatim, bahkan memuliakan anak yatim, termasuk mendoakan. Kita doakan. Makanya kan luar biasa sabda Rasulullah, orang yang maha anak yatim, memperhatikan anak yatim, lawan Rasulullah tidak di surga. Dan posisinya sangat dekat. Posisinya sangat dekat. Dan disebutkan dalam riwayat yang pertama dari tafsir alam yajid kayatiman fa'awa yang sampai Syekh Nawawi Al-Albani, apa yang tersidin bahwa Rasulullah tersebut diwasiatkan oleh kain sidin yang bernama Abdul Muttalib kepada Abu Thalib, bahwa Rasulullah SAW memang 6 bulan di perut mama meninggal sahabat, 8 tahun saya tadi hidup, ternyata 6 tahun meninggal mama. Setelah 8 tahun meninggal Kain, lalu diharap oleh Abu Thalib sampai beliau menjadi Nabi dan Rasul. Fatakarah Allah Ta'ala hadhihi ni'mah. Nah, nikmat ini Allah kisahkan kepada Rasulullah SAW. Artinya kada lepas dari orang-orang yang maha ragu. Walaupun saat itu disebutkan Rasulullah tadi masa kecil beliau pernah ditolak oleh Thuwaibah Al-Aslamiyah dan lain-lain. Jadi kan ada masa kecil kekanakan orang-orang Arab Bahari itu biasa diharapkan oleh mama, abah, iya, tapi untuk disusukan kepada orang lain. Jadi ada Bahari fam atau klan atau marga atau sekelompok orang yang biasa mengambil upah kesan menyusuakan anak orang. Biasa mengambil upah. Nah, biasanya nang maharaguakan dan menyusuakan ini adalah perempuan dan keluarga Baduy. Baduy itu juga kita pedalaman Baduy. Nah, biasanya mereka yang akan mengayomi anak-anak dari orang-orang kota, dan orang kota pun kadang-kadang menyerahkan. Jadi kadang-kadang bisa jemput bola, yaitu orang-orang Baduy datang ke kota, lalu datang ke rumah-rumah dan menyurvei dan menanyakan
sanes menyusui tadi sales anggesan menyusui anak-anak disusui akan itu geledek rumah. Biasanya nanti cari adalah orang sugih, keluarga orang sugih. Biasanya kenapa? Ya otomatis insya Allah otomatis terjaminlah paling kada biaya untuk anak mereka di tempat atau di rumah Tuhan Sidin. Nah, termasuk Rasulullah SAW. Nah, kenapa di suku Baduy, di orang-orang Baduy diserahkan anak tadi? Yang pertama dari ulama kita diserahkan anak-anak tadi kepada disusui kepada orang-orang Baduy. Yang pertama adalah makanan minuman mereka masih alami, natural, asli. Jadi artinya apa? Lebih sehat daripada makanan-makanan di kota. Ibarat kita di kampung-kampung tadi makanan itu masih asli. Apa namanya pestisida, habis itu polusi udara dan sebagainya, insya Allah lebih minim lah desa tadi. Jadi lebih asli itu yang pertama. Jadi menjamin kesehatan, lebih menjamin kesehatan anak daripada di kota. Yang kedua, biasanya yang menyusui tadi adalah ibu-ibu yang cerdas. Dan kebetulan orang-orang cerdas biasanya dipegang oleh orang-orang Baduy, disebutkannya seperti itu. Jadi ketika mereka menyusui anak-anak mereka, ketika muhajir dan menyusui anak-anak muhajir, maka insya Allah menularkan secara dari susu tadi, dari ASI tadi, menularkan sisi kecerdasan pada seorang anak. Disebutkan seperti itu. Jadi IQ anak salah satunya dari melalui mana? Dari orang yang menyusui. Nah, ketiga, bahwa kehidupan dan lingkungan orang Baduy lebih nyaman lah, lebih kekeluargaan dibanding kehidupan orang-orang di kota. Nah, jadi beberapa sebab dan kebiasaan ini akhirnya anak-anak orang Arab diserahkan kepada orang-orang Baduy, termasuk Rasulullah SAW masa kecilnya. Tapi dapati Rasulullah tadi karena rumah seadanya, keluarga seadanya, maka Siti Thuwaibah al-Islamiyah, Siti Thuwaibah dari Halimah Sa'diyah, Siti Halimah Sa'diyah dan lelaki asal Tiapakah. Tapi akhirnya apa? Ingin kami terima kenapa adanya, upahnya sama kesalahannya, dan jelas kami terima kami bawa. Nah, di situ kan mukjizat hasad yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tampak. Jadi yang biasanya jarang kami ini membawa keledai, nang kurus, nang kata susuan. Alhamdulillah pas membawa Muhammad bulik dia bersidin, palajunya keledai kami. Biasanya pendudian. Jadi mau ibarat sekelompok orang itu berjalan pasti duduk. Sedangkan Halimah Sa'diyah dan keluarga pasti duduk. Kenapa? Keledainya kurus. Pas Rasulullah membawa lancing buka. Sampai ke kampung halaman, nang biasa kambing dan sebagainya tadi nang menyusui itu susunya kada keluar dari hewan-hewan tadi. Alhamdulillah berkat Nabi Muhammad sampai ke dalam kampung halaman dan rumah buat sini. Masya Allah, anugerah Allah luar biasa. Nah, disebutkan seperti itu. Nah, makanya sini alam jadi kayatiman setiap waktu dalam saat itu pasti ada yang mengharapkan wahai Muhammad, ada yang menyanyikan wahai Muhammad, ada. Cuman hikmah yang lain dari ulama kita, kenapa diwafatkan karena sampai lama seperti pendidikan dari abah mama dan sebagainya, karena Nabi Muhammad akan menjadi seorang nabi dan rasul yang menerima sebuah kitab suci Al-Quran. Jadi hikmah itu tadi diwujudkan dalam cara apa? Allah wafatkan orang-orang dekat dan kemungkinan melajari secara intens itu benar. Abah kalau melajari sebab sudah benar. Mama ada sahabat awas 6 tahun wafat. Di situ tapi pulang sudah dihargai oleh Siti Halimah Sa'diyah. Belum pulang kain ada awas 2 tahun yang baru wafat. Jadi untuk pelajaran dan alih. Sehingga di situ hendak menunjukkan bahwa
Al-Quran itu memang asli dari Allah, bukan dari Rasulullah. Hendak memadahkan Al-Quran itu memang asli dari Allah, bukan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Ya karena kadada mempelajari Rasulullah secara intens kadada. Tapi untuk masalah kasih sayang ada. Alam jadi kayak timah fa'awa. Nah, waruya riwayat yang kedua. Anak Abu Talib qala yawman li akhihi al-Abbas. Pernah Sayyidina Abu Talib berkata kepada Sayyidina Abbas, "Ala ukhbiruk an Muhammad, hendakkah kamu wahai Abbas aku beritahu tentang Muhammad bima ra'aitu minhu, yang telah kulihat dan menjalani bersamanya." Faqala bala, "Bigih wahai Abu Talib," ujar Sayyidina Abbas. Faqala inni damartuhu ilayya fakuntu la ufarqu sa'atan min lail wa la nahar. Aku mahal Muhammad wahai Abbas siang dan malam, kada suku pisahi. Kada halak aku memisahi Muhammad siang atau malam. Kada halak, makanya kan dibawa ke negeri Syam oleh Sayyidina Abdul Abbas, Sayyidina Abu Talib kesan berdagang. Yang bertemu seorang rahib, yang ditakuni oleh rahib tadi, "Wahai Abu Talib, anak pian kah?" Ujar Abu Talib, "Supaya kada panjang badan, tinggi anakku." Bujur pula anak-anaknya, anak pula. Sebab amun mamarina meninggal dunia, anak kamanakan itu sangat-sangat mungkin selain dari warisan sangat berhak bisa jadi imam sembahyang. Yang menanggung anak sanak abah meninggal 2 ekor belum kawin sampai usia berapa, 60-an, ada yang 50-an karena kawin. Jadi pas meninggal keamuntai, jadi nang diminta jadi imam ya belum, nang diminta jadi imam ya belum. Jadi artinya sangat-sangat dekat, sangat-sangat erat tadi. Oh, luar biasa Abu Talib. Jangan jadi anak mungkin anak. Jadi jangan rahib tadi kada mungkin pinanya lain anak pian. Melihat ciri-cirinya sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil yang pernah aku baca sedikit. Melihat inya berjalan, melihat inya tadi gaya berpandangnya, melihat ucapannya, melihat postur tubuhnya, ini kayaknya lain anak pian. Kenapa pian tahu pian pada bulunya sedikit? Kenapa tetangga pian wanita menyambut itu kan melihatnya kadang-kadang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab yang telah dibaca, di dalam kitab suci yang telah dibaca dari Taurat Injil khususnya lain anak pian. Nya pasti anak yatim, abahnya kadada, mamanya kadada, kainnya kadada. Ini nama hagu adalah pamannya. Nama hagu adalah pamannya. Ciri-ciri fisiknya anak ini mata sidin, anak ini telinga sidin. Jadi ya'rifunahu kayak apa? Ya'rifunahu, dasar mobil mengetahui Rasulullah tadi bahwa itu adalah Rasulullah sedetil mungkin. Itu yang sudah disampaikan dalam kitab-kitab orang bahari. Sehingga rahib tadi berwasiat kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, jaga anak kemanakan pian. Kenapa? Akan menjadi target operasi orang-orang Yahudi. Anak pian akan menjadi target operasi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi meyakini Nabi akhir zaman dari orang Bani Israel. Ternyata sifat-sifatnya ada pada kekanakan ini yang memang orang Quraisy dan bukan orang Bani Israel. Maka biasanya ada sedikit orang ada terima dari Bani Israel dan ada terima, akhirnya mencari kita lawan Muhammad. Jaga bujur-bujur. Jadi ada suah dipisahi oleh Abu Talib sehari semalam pada suah, sesaat dari siang dan malam pada suah, berusaha untuk senantiasa membersamai Rasulullah SAW. Dan aku wala amin alaihi ahadan hatta inni kuntu an-nawwi fi firashi. Ada pernah aku amanahkan dan aku percaya lawan orang untuk urusan Muhammad. Jadi harus aku nama aku dan Talib selama aku hidup sampai karena saking menjaga Rasulullah, digulingakan Rasulullah tadi saat hilang lawan Abu
Thalib. Setelah Abu Thalib saking menjaganya, jadi digunakan dihiga. Jadi kalau kenapa sini nampak tanda. Kalau kenapa sini nampak tanda membela. Kalau kenapa sini nampak tanda melindungi. Nah, lalu Jasir fa'amatu lailatan, suatu malam kejar Sayyidina Abu Thalib kepada Sayyidina Abbas, ayyakhla'a thiyabahu, lepaskan baju wahai Muhammad, karena musim panas sama satunya kan. Wah, luar biasa. Amun di Arab musim panas luar biasa. Ikan di berita rame kalau Eropa rame orang menukar AC. Di Eropa rame orang menukar AC. Kenapa? Karena panas luar biasa, suhu sampai 80 derajat. Panas luar biasa. Kalau saya di sana dulu di Banjar di kawasan gitu panas dulu. Kenapa? PLN menyalakan bagian. Jadi hampir mati begini, tapi menyala begini. Baru 3 jam mati. Kenapa? Ada nanti jatahnya ada nanti sampai 3 jam matinya. Malas. Jadi mudah baikkan insyaallah. Mudah baikkan kita doakan negara kita doakan pemerintah kita doakan bahwa kita mudah-mudahan baikkan dunia akhirat. Mudah baikkan ini Imam Hasan Al-Basri Pak. Imam Hasan Al-Basri seandainya aku berisi doa namun mustajab semutingnya. Seandainya bisa doa namun mustajab seputingnya ya berdoa. Imam Hasan Al-Basri pernah mengucapnya sendiri. Seandainya bisa doa seputing namun mustajab, niscaya doa tadi akan aku gunakan untuk pemerintah, untuk sultannya sendiri. Untuk sultan, bukan untuk sultan, untuk pemerintah. Nah, kalau pemerintah tadi baik, insya Allah masyarakat baik. Nah, kalau pemerintah baik, insya Allah masyarakat baik. Tapi kalau pemerintah ada baik, maka masyarakat ada baik. Masyarakat bisa ada baik. No, dan bahkan yang ulama kita ada pernah saudari Fililah kalau ada saudara mengucap, pemerintah itu adalah gambaran masyarakatnya sendiri. Miniatur masyarakat ada pada pemerintah. Apa gawian masyarakat biasanya itulah yang terpapar pada pemerintah. Bahasa kasarnya lah, kalau masyarakatnya rata-rata penggembala, pemerintah insya Allah termasuk golongan penggembala. Kalau masyarakatnya ketujuh majelis, maka insya Allah pemerintah termasuk orang dan ahli majelis dan bujur ahli majelis. Ada nama masa kampanye majelis, bahkan dan hampir kampanye hilangan majelis. Para 2029 majelis ulang bahasa itu lain kisahnya. Jangan ada sebujur jiwanya jiwa majelis, maka masyarakatnya ketujuh majelis, pemerintahnya ketujuh majelis. Sebaliknya, kalau masyarakatnya rata-rata adalah orang-orang yang ada baik, tergambar pada pemerintahnya menjadi sendiri. Maka itu ya Allah. Jadi perbaiki masing-masing jiwa kita, keluarga kita, perbaiki masing-masing orang-orang sekitar lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan masyarakat menjadi baru yang baik, pemerintahnya juga menggambarkan pemerintah yang baik. Kalsel itu juga, Indonesia itu juga, mudah-mudahan harapannya nanti itu. Jadi kita mendoakan. Nah, tugas kita mendoakan dan berusaha memperbaiki kita dan keluarga kita. Ada istilah dari Rasulullah SAW, kalau sudah akhir zaman Nabi, dan zamannya rusak. Jadi disuruh oleh Rasulullah alaihi bi khas di nafsi. Amun sudah rusak ada kali apa-apa lagi. Dan jaga rumah tangga kita. Jaga rumah tangga kita. Ini kan adalah jalan terakhir. Coba marah orang rusak, asal keluarga kita, rumah tangga kita jangan. Marah tetangga rusak, asal rumah kita jangan. Ini yang terakhir sudah. Amun rumah tangga rusak, ayo marah, asal kita jangan. Walau sealam semesta rusak, asal kita jangan. Artinya apa? Artinya kayak iwak di laut. Semasing-masingnya bayi laut, tetap iwak hiu kada masing. Tamasin iwak kari negara daripada iwak hiu. Iwak kari sepat negara itu masih boleh. Tamasin itu daripada iwak hiu. Kan iwak hiu memang ada masin. Kalau iwak halal, iwak sapat itu masin.
akan masih tenggiri, insya Allah akan masih walaupun banyunya masih. Jadi itu akhirnya menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita jaga negara kita, mungkin ada kawa Bandua kita, mungkin ada kawa Banjarbaru kita jaga, mungkin ada kawa juga kelurahan kita aja, mungkin ada kawa juga RT kita aja, mungkin ada kawa juga rumah kita, mungkin ada kawa rumah kita ya. Bahasa kasarnya marah orang begitu, orang merangkak kita sudah coba juga. Sudah akhir sudah terjadi. Tapi pun kawan tetap kita doakan yang terbaik. Sebab kalau kita hanya mencemooh, hanya mencela, hanya mencerca, ada tidak apa-apa. Dan itu bukan budaya kita orang Indonesia mencela mencerca. Tahu dapat dari mana cercaan netizen ucapan biasanya melalui media sosial dari mana Allah. Insya Allah budaya kita khususnya budaya Melayu, budaya Jawa, bukan budaya mencela mencerca, bukan. Jadi mau mencela mencerca kita jauhi, kita tinggalkan. Lain budaya kita, lain budaya Indonesia, bukan budaya mengikuti orang Rasulullah, bukan budaya kita sebenarnya. Budaya kita budaya mendoakan. Namun kalau baik diberikan dengan terbaik. Kalau ada baik tetap kita doakan, mudah-mudahan dari ya yuk. Sampai Donald Trump lawan siapa? Israel itu siapa? Netanyahu kan sampai Donald Trump lawan Netanyahu cepat doa terbaik ya. Ya Allah berikanlah Donald Trump hidayah. Ya Allah berikan Netanyahu hidayah. Ya Allah perbaiki mereka berdua kan. Itu jadi doakan. Ya tadi puncaknya kalau nggak ada baik ya Allah mati akalnya daripada pola pembunuh aja dulu. Puncaknya dari akhirnya bukan mati akalnya ya Allah. Dan itu akhirnya tadi. Tapi awalnya doa kebaikan tapi bukan apa mati akalnya daripada mengalami dunia. Nah mudah-mudahan kita doakan tadi. Nah itu tadi. Nah gitu. Ada pengumuman mungkin mungkin sampai sudah pihak masjid sudah menyampaikan ada tamu dari Yaman, tepatnya dari Yaman Utara, dari Hudaidah. Kebetulan santri kawan ulun yang membawa santri ulun yang membawa alumni dari hijrah maka sholat di Yaman juga. Jadi kebetulan tamu ini menghubungi kawan dan kawan tadi minta tolong adakah kawan disinggahi majelis. Jadi salah satunya ulun yang dimintai tolong. Jadi dia ulun menghendak kakak ubahnya kawan tadi subuh Selasa tanggal 7 belum takumi kepada Ustaz dan imam tadi. Jadi dari sejak setidaknya yang aku ketua CC. Jadi kalau ada perubahan, kalau ada udzur, kalau ada halangan mungkin subuh Selasa yang akan datang tanggal 7 nah kemungkinan sidin akan datang. Kalian kalian sidin siapa? Asal sidin adalah dari daerah Yaman Utara, tapi sekolahnya dari Mustafa. Dokter semua sidin, tapi sidin itu tadi alumni Darul Mustafa. Jadi mungkin ada halangan sih akan datang. Nah kan mempersami kita pada subuh Selasa yang akan datang. Teknisnya nanti apa? Mungkin karena sidin yang datang dan sidin yang kita ambil manfaat dan ilmu yang ada pada sidin pada subuh Selasa yang akan datang. Ulun jaga-jaga tetap datang ke sini. Kalau sidin datang karena sidin ada acara di kampus malam Selasanya. Jadi subuh Selasa ke sini dari Kapuas ya ada Bismillah dulu ke sini dulu. Kalau sampai datang tetap maju seperti biasa. Tapi kalau datang limbah untuk sembahyang mungkin langsung sendiri tausiah. Kalau sahabat terjemah pelan-pelan. Kalau sahabat terjemah tidak menjawab insyaallah. Modalnya na'am ya saja. Modalnya na'am taqabbalallahu minkum berarti tujuan sudah taqabbalallahu minkum. Nah jadi dikondisikan mungkin seperti itu. Nah itu jadi mudah-mudahan mengambil ilmu dan mengambil nanti cara memandang dan kita berusaha apa yang terbaik dari punya orang berusaha kita ambil. Mudah-mudahan tadi Allah berikan kenyamanan kelapangan di dunia akhiratnya kita semuanya dan mudah-mudahan dari pemerintah kita negara kesatuan Indonesia dan masyarakatnya pun dimuliakan oleh Allah
Allah angkat segala kesusahan yang ada padanya, dan Allah berikan kesejahteraan, keamanan pun, pemerintah pun diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala tanda baik duri-durinya tadi Allah cabut dari negara kesatuan Republik Indonesia, dan mudah-mudahan masyarakatnya pun senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna min dhahiril khairat wa min dhahiril hasanat wa min dhahiril barakat wa min dhahiril nusrat fid din.